Oke, selamat pagi uh, rekan ADH Excel. Mari kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang stok barang ya. Untuk dua gudang yang berbeda. Kemarin di pembahasan video pertama sudah sampai dengan mutasi. Tapi saya coba akan ulang pembahasan rumus-rumus yang ada di sheet data barang untuk kolom mutasi. Kolom mutasi ini akan menghitung berapa total penerimaan barang dan berapa total pengeluaran barang berdasarkan sheet mutasi ya, kolom pembelian dan kolom penjualan. Kolom pembelian atau kolom penerimaan barang akan dijumlahkan berdasarkan kode gudang, dan berdasarkan kode barang akan dimasukkan ke dalam sheet atau kolom in ya. Sedangkan untuk pengeluaran barang akan dimasukkan ke kolom out, sehingga nanti akan bisa dihitung berapa stok akhirnya setelah jumlah dari in dan out ini bisa kita hitung. Rumus yang digunakan adalah seperti ini ya. Kita menggunakan sum ifs. Kenapa sum ifs? Karena memang seperti yang disampaikan di awal bahwa kriteria penjumlahan itu terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah kode barang, yang kedua adalah kode gudang. Sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah sum ifs, bukan sum if. Oke, kita mulai pembahasan rumusnya. Yang pertama adalah rumus in untuk gudang 001. Rumus in ini sekali lagi akan menjumlahkan seluruh penerimaan barang dari tabel mutasi kolom H berdasarkan kode barang dan juga kode gudang. Rumus ini dibuat adalah sebagai berikut ya. Pertama adalah sum ifs, kemudian sum rank-nya ini adalah kolom H ya, yang ada di mutasi atau kolom pembelian atau kolom penerimaan barang. Kemudian jangan lupa di F4 dikunci ya, di lock, kemudian titik koma. Selanjutnya kriteria rank pertama ini adalah kode barang ya. Kode barang ini bisa diambil dari kolom mutasi atau di kolom barang data barang. Saya lebih cenderung ngambil di kolom data barang di kolom B ya, untuk data barang. Kemudian habis itu titik koma, kriteria untuk mohon maaf sedikit ada kesalahan. Jadi untuk rank, kriteria rank ini adalah kriteria kolom atau kolom di dalam tabel sheet mutasi yang menyimpan kriteria pertama ya, kriteria pertama yaitu kode barang. Berarti ada di sini ya, kolom C, kode barang. Ini juga jangan lupa di F4 ya, supaya ini tidak bergeser pada saat copy paste. Kemudian titik koma, kriteria 1. Kriteria 1 ini adalah kode barang, kita ambil dari data barang ya, kolom B. Kemudian selanjutnya titik koma, kriteria rank 2. Kriteria rank 2 adalah kode gudang. Kode gudang ya, kode gudang dimana ranknya ada di kolom mutasi di kolom D ya. Ini kolom D blok, kemudian jangan lupa ditekan F4, kemudian titik koma. Kriteria rank 2 adalah gudang yang ada atau kode gudang ya, kode gudang baik itu yang ada selnya ataupun dituliskan secara langsung. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih cenderungnya dituliskan secara langsung untuk kriteria. Jadi ini langsung kita masukkan kode gudangnya ya, KD 001 ya. Ini sudah selesai penulisan rumusnya. Kita ke kurung tutup,
kemudian tekan enter. Rumusnya sudah beres. Rumusnya seperti ini tinggal di copy pastekan ke bawah saja ya. Dengan rumus ini nanti secara otomatis jika ada kode barang dan juga kode gudang yang sesuai dengan kode barang dan kode gudang yang sudah kita masukkan ke dalam rumus ini, maka dia otomatis akan menjumlahkan ya. Kemudian selanjutnya rumus untuk out ya, out gudang 001. Untuk out gudang 001 ini sebenarnya sama dengan hampir sama dengan rumus di kolom G, cuman perbedaannya itu terletak di posisi kolom yang diambil itu adalah di kolom pengeluaran barang ya, atau kolom penjualan atau kolom I. Sehingga rumus yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Mari kita hapus dulu rumusnya ya. Yang pertama adalah sum ifs, kemudian sum rank-nya adalah di kolom mutasi yang akan kita jumlahkan ya. Jangan lupa F4, kemudian titik koma. Kriteria rank pertama yang akan kita ambil adalah kode gudang ya, yaitu kolom C di sheet mutasi, kemudian F4 ya. Kemudian titik kedua kriterianya sama, kita ambil dari kode barang, kemudian titik koma. Kriteria rank selanjutnya adalah kode gudang ya, ada di kolom D di sini, kemudian F4. Untuk kode gudangnya saya tetap dituliskan secara manual ya, gitu 001 kurung tutup. Ini akan menjumlahkan seluruh kode barang berdasarkan dan juga kode gudang G001 dari kolom penjualan pengeluaran barang tadi. Berikutnya mari kita buat rumus untuk G002. Secara umum ini rumusnya sama dengan G001 ya, hanya perbedaannya G002 ini di posisi kode gudang. Kode gudangnya ini kita ganti dengan G002. Begitupun untuk out ya. Untuk out juga sama dengan out di G001, hanya perbedaannya kita ganti G001 nya dengan G002. Setelah mutasi G001 dan juga G002 ini rumusnya kita isi semua, maka selanjutnya angkanya akan terisi secara otomatis. Pada saat ada pengisian di kolom mutasi, maka secara otomatis angka tersebut akan masuk ke dalam angka ini. Mari kita coba untuk K001 ya. Di sini tidak ada mutasinya karena memang di sini tidak ada. Mari kita hitung di sini, misalkan ganti K001 ya dengan pembelian ya, pembelian atau penerimaan barang kita isi dengan 5 misalkan. Ini kita hapus. Mari kita lihat apakah dia akan bertambah K001 ya. Ini gudangnya 002, mari kita ganti menjadi G001 ya. Ya, ini G001, mari kita cek ya. Ini key-nya sepertinya ada salah, G001 ya. Ini dia sudah masuk ke dalam rumusnya. Ini diperhatikan 5, dia sudah masuk. Kalau misalkan kita ganti dengan ini 2, maka dia akan otomatis berubah juga menjadi 2. Kalau kita ganti gudangnya menjadi gudang 002, maka dia otomatis akan berpindah ke gudang 002. Ini yang saya maksud ya. Jadi perbedaan rumus-rumus ini hanya ada di G001 dan juga di G002 saja ya. Secara umum rumusnya sama, hanya perbedaan di kode gudang saja. Setelah kita menghitung mutasi baik itu gudang 01 ataupun gudang 02, kita tinggal menghitung berapa stok akhir ya. Stok akhir baik itu di gudang 01 maupun di gudang 02. Rumusnya ini cukup mudah ya. Kita tinggal menambahkan stok awal dengan mutasi ya. Mutasi ini ada 2, ada in dan out. Jadi stok awal ditambah dengan untuk G001 ya.
mutasi sok awal ditambah mutasi in kurangi mutasi out. Jadi begini rumusnya, G01 ditambah in ya atau penerimaan barang dikurangi pengeluaran barang. Sudah. Untuk G002 kita sambungkan juga dengan G002 ditambah in dikurangi out. Sudah. Untuk total kita tinggal tambahkan saja gudang 001 dan gudang 002. Angkanya sudah ketemu. Untuk rumus-rumus yang lain, silakan Ibu pastikan ya. Silakan Ibu pastikan. Hati-hati untuk penulisan G001 dan G002 atau kode gudang. Tadi saya juga sempat ada kesalahan ya. Di rumus saya masukkan GD001, seharusnya bukan GD001 tapi G001. Kesalahan penulisan kode gudang itu secara otomatis akan mempengaruhi terhadap hasilnya, terhadap penghitungannya, sehingga tadi kesalahan penulisan gudang itu secara otomatis jumlahnya tidak masuk. Harap berhati-hati pada saat menuliskan kode gudang ke dalam rumus, harus sama persis dengan kode gudang yang kita masukkan di dalam kolom mutasi. Sama persis ya, misalkan G001 G strip 001 harus juga G strip 001, begitupun sebaliknya, atau menggunakan huruf-huruf yang lain ataupun kode-kode yang lain. Selanjutnya selanjutnya mari kita bahas rumus untuk kartu stok barang ya. Kartu stok barang ini mirip sebenarnya, mirip dengan di pembahasan yang pertama ya. Hanya untuk satu gudang saja, sebenarnya ini juga hanya tambahan saja. Jika memang dibutuhkan silakan digunakan, tapi sekiranya memang tidak, dilewat juga tidak masalah karena ini tidak berpengaruh terhadap penghitungan stok barang ya yang ada di sheet barang tadi yang kita sudah bahas. Perbedaan dengan pembahasan yang pertama ya, karena ini untuk dua gudang, sehingga di sini muncul opsi untuk gudang ya. Ini gudang mana, di gudang mana barang tersebut kartu stoknya akan dicetak, apakah di semua gudang ya, gudang 001 maupun gudang 002, atau hanya salah satu gudang saja, misalkan di gudang 01 atau di gudang 02 saja. Opsi ini itu akan muncul di sini ya. Ini saya sudah buatkan drop down list dengan pilihan G001, G002 dan juga all ini akan dipilih jika barang apa, itu barang A misalkan, itu yang akan ditampilkan adalah jumlah dari seluruh gudang, atau baik barang yang ada di gudang 001 maupun barang yang ada di gudang 002 dengan kode barang yang sama. Ini akan dijumlahkan ya di stoknya. Tetapi jika yang dipilih adalah salah satu, misalkan G001 saja atau G002 saja, maka stok barang atau mutasi barang hariannya ini akan ditampilkan hanya terkait dengan gudang yang dipilih saja ya. Misalkan G001 dia akan berubah, G002 juga secara otomatis akan menyesuaikan, misalnya pun dipilih all, dia secara otomatis akan menyesuaikan ya. Untuk all ini saya sudah buatkan drop down list ya melalui data validation seperti yang awalnya saya sudah sempat contohkan ya. Klik data validation, kemudian di sini pilih list ya, di sini pilih list, kemudian di shortnya masukkan G001, G002 dan all, nanti klik OK, maka drop down list secara otomatis akan muncul di kolom B5 atau di sel B5. Nanti kita tinggal pilih G01, G02 atau G03. Oke. Untuk nama ini saya tidak akan bahas, rasanya sudah beberapa kali ya dibahas. Ini kita menggabungkan rumus VLOOKUP dan juga rumus if error untuk menampilkan nama barang sesuai dengan kode barang yang ada pada kolom atau sel B4. Ini cukup sering kita bahas, jadi saya rasa nggak perlu dibahas kembali.
berbentuk stok ya. Stok juga ini merupakan stok awal. Stok awal ini sebenarnya hanya pengambilan data saja. Jadi gini maksudnya, stok awal ini kita akan mengambil stok awal yang ada di sheet data barang ya, berdasarkan gudang atau totalnya ya. Jadi jika kode barang ini dipilih berdasarkan gudangnya misalkan all, ya dia secara otomatis akan berubah juga karena dia akan menambahkan misalkan nih K005 ya. K005 itu di sini stoknya di gudang pertama ada 4 stok awalnya, kemudian gudang kedua juga ada 4, totalnya ada 8. Pada saat kita memilih ini all, stok awal dia akan 8 ya. Pada saat kita pilih G001 atau G002 dia otomatis akan 4, dia otomatis akan menyesuaikan. Untuk memisahkan ini, kalau misalkan ini hanya satu gudang saja, kita cukup menggunakan rumus if error dengan VLOOKUP sudah beres ya. Tetapi karena ini ada pilihan gudang ya, maka di rumusnya itu kita akan gabungkan rumus if dengan rumus VLOOKUP. Opsinya begini, jika yang dipilih adalah G001, perhatikan di sini, maka yang akan diambil adalah stok awal yang ada pada kolom ini ya, yang ada pada kolom ini G001. Selanjutnya, jika kode gudangnya atau sel B5 nya adalah G002 ya, maka yang akan diambil adalah kolom selanjutnya, digeser dari yang tadi. Jika all, maka yang diambil adalah selanjutnya yang ditambahkan. Ini perhatikan ya, G01, G002 dan juga totalnya. Ini yang kita ambil. Jadi rumus if ini dia akan memisahkan data mana yang akan diambil. Jika G001, maka VLOOKUP-nya akan diarahkan kemana, G002 VLOOKUP-nya akan diarahkan kemana, G0 dan all itu akan diarahkan kemana. Jadi inilah konsep penggabungan jika VLOOKUP-nya itu kodenya ada berbeda-beda begitu. Tidak hanya mengambil kode barang saja. Kalau hanya berdasarkan kode barang saya tidak perlu rumus if, bisa langsung diambil berdasarkan sel B4 ya, yang ada kode barangnya di sini. Karena ini ada pemisahan berdasarkan gudang, maka kita gabungkan dengan rumus if. Ya, rumusnya seperti ini. Saya selanjutnya untuk barang masuk ya. Barang masuk pun prinsipnya sama. Barang masuk ini ya, barang masuk ini dia akan dipisahkan terlebih dahulu ya, berdasarkan kode gudang. Jadi perhatikan, ini ada G01 ya, kemudian ada G002, berikutnya juga ada all. Perbedaan dengan stok awal adalah rumus yang digunakan untuk pengambilan penjumlahannya. Kalau ini kan pengambilan angka saja, kalau ini penjumlahan ya. Kenapa penjumlahan? Karena ini diambil dari sheet mutasi ya, kolom H dan juga kolom I ya. Ini kita gunakan rumus sum ifs, bukan sum if. Kenapa sum ifs? Karena kategori penjumlahan yang akan kita buat itu terdiri dari dua. Apa saja? Pertama adalah kode barang, yang kedua adalah kode gudang ya. Kode gudang itu kita gunakan sebagai pemisah dengan rumus if. Sedangkan untuk dua kategori lainnya, untuk K005 kode barang, kemudian tanggal ya, tanggal juga ini periode juga saya jadikan sebagai syarat penjumlahan. Kenapa? Karena ini kan mutasinya kita hitung harian, jadi berdasarkan tanggal ya. Nanti dia akan menghitung mutasi di tanggal mutasi yang ada di tabel mutasi itu kan ada tanggalnya ya. Tanggal ini itu akan dijumlahkan. Misalkan ini tanggal 5 semua, maka dia secara otomatis akan dijumlahkan. Jika pilihannya all ya, jika pilihannya all maka semua mutasi itu akan dijumlahkan. 1 2 3 4 baris ini yang tanggalnya semua tanggal 5, maka dia otomatis akan masuk ke tanggal 5 ya, ke tanggal sini. Itu konsepnya ya. Nah,
Selanjutnya tinggal dijumlahkan sum ifs-nya berdasarkan kategori yang itu tadi. Rumusnya cukup panjang ya. Saya tidak akan bahas secara detail, tapi jika memang ingin membahasnya secara detail, silahkan baca artikel di adhexcel.com. Di sana sudah diuraikan secara rinci, baik itu rumusnya maupun pembahasannya maupun contoh filenya ada. Silahkan diambil di sana ya. Selanjutnya untuk untuk stok keluar ya, atau barang keluar, prinsipnya sama. Ini dibagi dulu berdasarkan kode gudang ya. Ada G001, G002, kemudian all. Nah, perbedaannya, kolom yang diambil itu dari sheet mutasi, kolom I ya, atau kolom pengeluaran barang, itu perbedaannya ya. Untuk saldo saya rasa nggak begitu sulit lah, karena ini tinggal menambahkan dan mengurangkan saja, sehingga nanti akan muncul setiap kali kode barang kemudian kode gudang berubah, maka stok barang kemudian stok masuk dan keluar juga ini secara otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan angka yang terdapat di mutasi ya, baik kolom H ataupun kolom I ya, dengan syarat penjumlahan adalah kode barang dan juga kode gudang ya. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan gudangnya ini terdiri dari ya lebih dari dua begitu? Saya sudah buatkan contohnya, buatkan juga pembahasannya, mungkin akan dibahas di artikel selanjutnya ya. Itu untuk beberapa gudang, istilah saya seperti itu. Jadi gudangnya lebih dari satu, bisa tiga, bisa empat dan sebagainya, itu bisa menyesuaikan. Secara konsep memang tidak begitu jauh dengan ini, hanya saja ada pengembangan sedikit di rumusnya ya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk contoh file, untuk pembahasan secara detail dalam bentuk artikel, silahkan kunjungi adhexcel.com ya, atau nanti saya cantumkan linknya di bawah, termasuk untuk contoh file ya. Contoh filenya juga saya sudah sertakan di artikel tersebut. Silahkan kunjungi, silahkan pelajari. Sekiranya memang ada yang mau didiskusikan, saya tidak bilang bahwa aplikasi ini, program ini, atau penghitungan stok ini sesuatu yang cukup sempurna, tidak juga. Mungkin ada kelemahannya, ada kekurangannya dan sebagainya. Bukan mungkin lah, pasti ada kelemahannya, kekurangannya dan sebagainya. Mari kita diskusikan. Pengembangan pasti ada, karena peraturan dan konsep di satu tempat itu kemungkinan akan berbeda di tempat yang lainnya ya, baik itu mungkin jenis barangnya, baik itu gudangnya, baik itu konsepnya, segala macam mungkin akan berbeda. Jadi belum tentu satu aplikasi itu akan mengcover seluruh tempat seperti itu ya. Mari kita diskusikan, baik itu rumusnya, konsepnya, atau apapun, melalui kolom komentar di video ini atau melalui kolom komentar di adhexcel.com. Sekali lagi, untuk contoh filenya silahkan ambil di adhexcel.com. Semua rumus juga sudah dicantumkan di sana, dan saya tidak proteksi sama sekali. Silakan mau edit, mau di copy paste maupun, asal jangan di share ulang ya, tanpa seizin saya pribadi. Itu saja pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya adalah begini: sheet ini terdiri dari 3 ya, ada data barang, ada mutasi, dan ada kartu stok. Cara pengisiannya, pertama masukkan kode barang, yang kedua masukkan nama barang ya, masukkan stok awal. Sampai di sini proses awal sudah selesai. Setelah itu silakan masukkan mutasi. Mutasi ini merupakan rekap untuk total penerimaan dan juga pengeluaran barang. Cara pengisiannya mudah. Masukkan tanggal, masukkan kode barang, masukkan kode gudang, masukkan nomor bukti jika ada, nomor transaksi, nama barang akan otomatis muncul berdasarkan kode barang. Keterangan silakan diisi, pembelian untuk penerimaan barang, penjualan untuk pengeluaran barang, in out ataupun retur ataupun mutasi barang antar gudang atau apa, ini bisa diisi, silakan disesuaikan. Kemudian berikutnya, jika penerimaan barang yang diisi adalah kolom H, jika pengeluaran yang diisi adalah kolom I. Untuk konsep judul ya, konsep judul ini bisa diubah, silakan diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini jadikan in, ini jadikan out, juga tidak ada masalah, karena tidak berpengaruh terhadap penghitungan rumus yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, setelah mutasi diisi, maka secara otomatis ya, mutasi dan stok akhirnya akan berubah, akan menyesuaikan.
berapa stok di gudang 001, berapa stok di gudang 002, berapa total stok akhirnya, ini juga otomatis akan menyesuaikan ya. Selanjutnya kartu stok. Kartu stok jika memang dibutuhkan. Sekali lagi ini jika memang dibutuhkan silakan digunakan. Jika tidak silakan dihapus pun tidak ada masalah karena memang tidak sama sekali tidak berpengaruh terhadap perhitungan stok barang ini. Ini hanya untuk menampilkan transaksi berdasarkan harinya saja atau berdasarkan tanggalnya saja. Itu contoh file sekali lagi silakan ambil di adhexcel.com. Mari kita diskusikan jika memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Itu saja. Terima kasih.